Pada saat Anda ke pasar, toko buah, atau supermarket untuk keperluan belanja buah-buahan, sebelum memutuskan membeli, akan ada tahap memilih terlebih dahulu. Misalnya, kegiatan memilih buah nanas yang baik dan cacat merupakan bentuk dari teknik pengendalian mutu, kemudian memisahkan buah yang matang dan tua. Mengapa proses memilih dan memisahkan buah tersebut dilakukan? Sebab buah yang matang masa simpannya pendek, sedangkan buah yang tua dapat disimpan lebih lama. Berbeda dengan buah stroberi, dipilih yang berwarna merah merata seluruh permukaan kulit menandakan buah tersebut matang optimal. Mutu eksternal buah stroberi terlihat dari sifat warna merah, ukuran besar, segar, dan bebas kerusakan yang disukai konsumen dan menandakan buah sudah matang optimal. Alasan dari kegiatan memilih dan memisahkan buah tersebut adalah mutu. Mutu merupakan gabungan sifat khas yang terdapat dalam bahan dan dapat membedakan setiap satuan bahan serta mempunyai pengaruh nyata dalam penentuan derajat penerimaan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mutu adalah nilai pangan yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan serta minuman. Klasifikasi karakteristik mutu bahan pangan menjadi dua kelompok, yaitu karakteristik fisik atau karakteristik tampak dan karakteristik tersembunyi, yaitu nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Mutu dari bahan pangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bahan pangan itu, yaitu jenis kelamin, ukuran, spesies, perkawinan, dan cacat. Faktor eksternal berasal dari lingkungannya, seperti jarak yang harus ditempuh hingga ke tempat konsumen yang mengkonsumsi makanan, lokasi budidaya, keberadaan organisme parasit, kandungan senyawa beracun atau kandungan polutan. Karakteristik sensorik merupakan penilaian mutu dari suatu produk hasil pertanian yang merupakan refleksi dari mutu tersembunyi. Konsumen akan lebih dahulu menilai mutu sensorik dalam memanfaatkan produk hasil pertanian. Karakteristik mutu sensorik terdiri atas ukuran, bentuk, warna, kesegaran, dan bebas dari kerusakan. Faktor mutu produk dapat bersifat sensoris dan tersembunyi. Sifat sensoris adalah sifat yang dapat dinilai dengan indera. Penilaian dengan indera penglihatan antara lain, bentuk, ukuran, warna, dan kilap. Indera peraba antara lain, tekstur. Indera pembau antara lain, bau, aroma, dan indera perasa. Sifat yang tersembunyi merupakan sifat-sifat yang penilaiannya dilakukan menggunakan peralatan serta bahan tertentu, misalnya komposisi kimia, nilai gizi, dan toksisitas. Faktor lain yang juga dinilai oleh konsumen adalah berkaitan dengan batas kedaluarsa, kebersihan, estetika, agama atau kepercayaan atau kehalalan dan etika. Karakteristik mutu yang bersifat tersembunyi adalah kondisi yang terdapat di dalam produk hasil pertanian.
Karakteristik tersembunyi dinilai dengan menggunakan instrumen atau peralatan serta menggunakan bahan-bahan tertentu. Karakteristik mutu yang bersifat tersembunyi terdiri atas banyaknya bagian yang dapat dikonsumsi, meliputi nilai gizi, keamanan pangan, umur simpan, cita rasa, rendemen, dan tingkat kerusakan. Penerapan prinsip pengendalian mutu sangat penting dipelajari karena mutu produk hasil pertanian akan mengalami penyimpangan atau perubahan ke arah penurunan mutu. Untuk mempertahankan mutu produk, harus dilakukan pengendalian mutu agar produk tetap memenuhi kriteria standar mutu yang dipersyaratkan dan olahannya berada pada kondisi tertentu dalam batas toleransi yang masih dapat diterima oleh konsumen. Pembusukan atau kerusakan produk hasil pertanian dimulai segera sesudah pemanenan ataupun pengolahan. Kerusakan terjadi akibat adanya perubahan karakteristik fisik dan fisiologis yang tidak diinginkan atau menyimpang dari karakteristik normal. Faktor-faktor penyebab penurunan mutu saling berhubungan satu sama lain. Terjadinya suatu kerusakan dapat menyebabkan kerusakan yang lain pada produk hasil pertanian. Buah merupakan bahan pangan sumber vitamin, kaya kandungan gizi, secara umum memiliki kandungan air tinggi dan memiliki daya simpan pendek. Komoditas buah-buahan sebagian besar termasuk kelompok perishable. Buah mempunyai daya simpan beberapa hari saja, setelah itu buah akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimia. Tekstur buah akan melunak dan akhirnya membusuk. Buah-buahan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu buah klimaterik dan non-klimaterik. Klimaterik dapat diartikan sebagai keadaan buah yang stimulasi menuju kematangannya terjadi secara otomatis. Fisiologi buah-buahan sangat penting diketahui untuk tujuan penanganan dan pengolahan. Juga berkaitan dengan aspek-aspek proses pertumbuhan dan respirasi seperti pematangan, kelayuan, klimaterik dan peran etilen pada proses pematangan buah. Proses perubahan fisiologi ditandai dengan perubahan struktur daging buah, warna kulit buah, aroma dan cita rasa, meningkatnya kandungan gula, serta menurunnya kandungan pati. Setiap jenis buah mempunyai komposisi kimia yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu varietas, keadaan iklim, pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, tingkat kematangan waktu dipanen, kondisi selama pemeraman dan penyimpanan. Pengolahan buah-buahan merupakan upaya untuk mengolah dan mengawetkan, yaitu dengan mengubah buah-buahan menjadi produk-produk olahan yang mempunyai kenampakan, rasa, warna, dan aroma yang khas.
Produk olahan buah banyak jenisnya. Setiap jenis produk olahan buah memerlukan bahan dasar buah yang berbeda tingkat kematangannya. Peralatan pengecilan ukuran idealnya beroperasi dengan karakteristik yaitu menghasilkan ukuran produk hasil pengecilan yang sama, kenaikan temperatur minimum selama proses pengecilan, memerlukan daya minimum dan beroperasi tanpa kendala. Jenis dan fungsi alat pengecilan ukuran dibedakan berdasarkan tujuan dan bahan yang dikecilkan. Berikut 3 kelompok alat pengecilan ukuran yaitu bahan berserat tinggi atau cutter, bahan kering atau grinder dan bahan pembentuk cair atau homogenizer. Alat pengecilan ukuran bahan berserat tinggi pada prinsipnya bekerja dengan menggunakan prinsip gaya mekanis. Gaya mekanis tersebut meliputi gaya tumbukan atau impact, gaya geser atau shear, gaya tekan, dan pemotongan atau cutting. Salah satu contoh alat pengecilan ukuran berdasarkan jenis dan fungsinya diterapkan dalam industri pengolahan hasil pertanian adalah pemotong. Pemotong atau cutter ada 2 jenis, yaitu pisau pemotong dan pisau pengupas. Bahan mentah sering berukuran besar sehingga ukuran harus diperkecil. Pengecilan ukuran dibedakan atas 2 jenis, yaitu pengecilan ukuran bahan padat yang disebut penghancuran dan pemotongan serta pengecilan ukuran untuk bahan cair atau emulsifikasi. Yang dimaksud pengecilan ukuran adalah suatu satuan operasi atau kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi ukuran rata-rata dari bahan pangan. Ada 3 jenis kekuatan yang digunakan untuk mengurangi ukuran bahan pangan, yaitu tekanan atau compression force, impact force, dan shearing atau attrition force. Adapun tujuan pengecilan ukuran yaitu meningkatkan daya larut bahan, meningkatkan daya guna, meningkatkan cita rasa, mempermudah proses pencampuran, mempermudah penanganan dan penyimpanan, serta memperkecil volume dan memperlebar permukaan. Pengecilan ukuran memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, meningkatkan rasio luas permukaan terhadap volume dari bahan pangan sehingga dapat meningkatkan kecepatan pengeringan, pemanasan atau pendinginan. Kedua, memperbaiki efisiensi dan kecepatan ekstraksi dari komponen terlarut, sebagai contoh ekstraksi jus dari potongan-potongan buah, dan menyebabkan pencampuran bahan lebih sempurna, contohnya dalam sup kering dan campuran kue. Penghancuran dan pemotongan akan mengurangi ukuran bahan padat secara mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel lebih kecil. Contoh penggunaan proses penghancuran yang paling luas di dalam industri pangan adalah dalam penggilingan gandum.
Penggilingan jagung untuk menghasilkan tepung jagung, penggilingan gula, dan penggilingan bahan pangan kering seperti sayuran. Pemotongan digunakan untuk memecahkan potongan besar bahan pangan menjadi potongan-potongan kecil yang sesuai untuk pengolahan lebih lanjut, seperti dalam penyiapan daging olahan, pembuatan manisan buah, keripik buah, dan sebagainya. Pengecilan ukuran merupakan proses untuk mengontrol sifat-sifat bahan pangan untuk memperbaiki efisiensi pencampuran dan pindah panas. Pengecilan ukuran juga memiliki pengaruh tidak langsung pada aroma dan flavor beberapa makanan. Hal ini disebabkan selama proses pengecilan ukuran terjadi perusakan sel dan peningkatan luas permukaan yang dapat memicu kerusakan oksidatif dan peningkatan reaksi mikrobiologi serta aktivitas enzim.